ke depan dengan dilantiknya kepengurusan yang baru. Kak Hamim juga sudah mengingatkan, kita harus satu. Kita harus saling menghormati, saling mempercayai, dan saling berikan dukungan. Dan jangan menunggu, karena kita harus bekerja keras sesuai dengan janji kampanye saya adalah merubah dan menjadi makmur Gorontalo nomor 5 di Indonesia. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip bro. Jadi saat ini Bang Jago lagi memantau suasana ini ya, pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Gorontalo. Jadi ya, tiba di lokasi bro. Jadi nampak juga dari belakang Bang Jago ya, ini ya. Nampak para peserta juga yang hadir ya. Ini ya. Ini swab bro. Jadi peserta yang datang di swab. Ini Kak Kais juga ini di swab ini. Aman Kak Kais? Aman. Ini suasana ya. Ini juga petugas panitia ya. Juga Kakak Ayub hadir ya. Jadi sudah di-swab ini Kakak Ayub? Sudah. Oh, jadi aman? Aman. Ya, siap. Oke. Jadi Bang Jago pantau ya suasana para peserta yang hadir. Ini langsung di swab bro. Karena mau masuk itu harus di swab. Ya, Karit. Asik. Aman. Ini wakil pimpinan DPR RI ya. Hadir juga. Kakak Rahmat Gobel. Saya berjanji bersedia mempertanggungjawabkan amanat sebagai pengurus Partai Nasdem di wilayah Provinsi Gorontalo. Sumpah dan janji ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh rakyat Provinsi Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai Ketua Editorial Wilayah Sulawesi DPP Partai Nasdem menyerahkan wajib-wajib Partai Nasdem kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Gorontalo untuk dilibatkan dan dimenangkan di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan eksplorasi Gorontalo. Wajib-wajib Partai Nasdem kami terima dan siap kami kibarkan di seluruh jajaran Provinsi Gorontalo. Nampak juga ya pengurus DPD
para ketua ya. Penyerahan SK oleh Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Gorontalo Kakak Mimpo. Kepengurusan sebelumnya yang sudah sangat berprestasi ini harus bisa kita tingkatkan. Kita tingkatkan di kepengurusan yang baru ini. Ini tantangan tidak mudah, saya harus kita kebaikannya. Ini adalah cerita tentang keberhasilan, tentang pencapaian. Karena itu, sebagai ketua DPW, saya memerintahkan kita semua untuk menunjukkan komitmen, kesungguhan, membesarkan Partai Nasdem di Provinsi Gorontalo. Saya ingin menyampaikan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah kota. Hadir di sini ada Pak Arifin yang memberikan kita izin mengawal acara kita pada hari ini. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Ke depan dengan dilantiknya kepengurusan yang baru, kami juga sudah mengingatkan kita harus satu. Kita harus saling menghormati, saling mempercayai, dan saling berikan dukungan. Dan jangan menunggu, karena kita harus bekerja keras sesuai dengan janji kampanye saya adalah merubah dan menjadi makmur Gorontalo nomor 5 di Indonesia. Saya sendiri ketika mengatakan akan merubah potret Gorontalo dari miskin nomor 5 menjadi 5 makmur, saya harus membuat satu strategi maupun perencanaan untuk menuju ke makmurnya provinsi yang makmur di Gorontalo ini sendiri. Saya langsung ingin menyampaikan, alhamdulillah, kebetulan ini ketika saya sedang berjalan selama 2 tahun, saya ada di Gorontalo, saya sering datang, masa reses, saya memotret semua bagaimana kondisi Gorontalo dengan mendengar dari masyarakat. Bahkan saya sudah mencoba membuat program-program untuk merubah, meyakinkan diri saya sendiri, maupun juga ingin meyakinkan kepada seluruh pengurus maupun kader-kader Partai Nasdem. 2021-2024, karena kita harus segera bekerja sebagai salah satu etos Partai Nasdem, kader Nasdem, bahwa menjadi pengurus harus bekerja untuk siapa, untuk rakyat. Yaitu di masa pandemi COVID-19, Nasdem harus menjadi bagian dari solusi. Kita tidak boleh hanya terjadi diskursus atau wacana. Bagaimana kita membantu pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 tersebut. Dari beberapa bulan lalu kami juga sudah bantu vaksin, bantu ventilator, bantu gerakan bagi-bagi masker, ya, dan lain sebagainya. Dalam waktu dekat juga kami akan menghadirkan beberapa kendaraan Nasdem peduli cegah COVID-19 melayani masyarakat Gorontalo. Jadi termasuk juga dalam waktu dekat akan melakukan kegiatan vaksin massal. Jadi Partai Nasdem akan melakukan vaksin massal untuk masyarakat Gorontalo. Yang kedua, kita juga sadar bahwa kekuatan Gorontalo ini kan ada di sektor pertanian. Yaitu di bawah komando Pak Ahmad Gobel, kita ingin mengeksploitasi dengan sungguh-sungguh potensi pertanian Gorontalo ini, perikan Gorontalo, supaya memberi nilai tambah untuk apa? Untuk kemakmuran rakyat Gorontalo. Kita tahu Gorontalo hari ini masih dalam posisi 5 besar provinsi muslim. Maka perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, tentu dengan memaksimalkan potensi yang ada di Gorontalo. Karena itu bagaimana kita dorong pembangunan Demplot,
mekanisasi, modernisasi alat pertanian, memperbaiki irigasi, bagaimana menghadirkan pupuk bukan bersubsidi, tapi pupuk non subsidi, tapi bisa meningkatkan produksi, dan itu semuanya sedang kita jalankan kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, insya Allah di 2024 nanti, karena politik kami di sini kan bukan politik praktis, kami ini politik, sikap kami adalah politik pembangunan. Maka kita ini mendorong bagaimana Nasdem ini menjadi solusi untuk perbaikan kemajuan di Gorontalo. Saya bangga, saya bisa di estafet ini bisa diteruskan oleh Kakak Roman, dan Kakak Roman sudah matang. Perlu saya ingatkan bahwa saya beberapa kali jadi ketua partai di partai dulu saya, 2 kali jadi ketua partai sana, kemudian jadi ketua Bapilu di partai besar itu, saya juga beberapa kali. Jadi ini amanah dan sudah waktunya kita regenerasi. Adapun program ke depan ini harus kita laksanakan dengan baik. Terima kasih ya, karena kita ada acara tempat lain. Silakan. Dan alhamdulillah Kakak Roman bersedia untuk menjadi ketua DPD. Dia belum mau karena dia masih konsen di Pemuda Tani Provinsi. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin hari ini saya menerima SK ya, penunjukan saya sebagai ketua DPD Nasdem Kabupaten Gorontalo menggantikan Kakak Rustam Akili. Ya mungkin sebagaimana kita tahu bahwa ada pemberitaan bahwa Roman menggeser Rustam Akili ya. Ini seolah-olah ada persaingan, ini adalah bahasa media, dan buat kami ya bisa dilihat saja bagaimana keakraban saya dengan Kakak Rustam pada hari ini, dan saya adalah didikan dari Kak Rustam, ya beliau adalah guru dan senior saya yang harus saya hargai dan saya hormati. Oke. Target ke depan. Target. Jadi sama-sama kita sudah menargetkan sekarang 4 kursi ya. Kak Roman saya berikan PGR untuk meraih fraksi utuh dan bisa mengusung bupati wali kota 7 kursi minimal. Tapi kita jadi pemenang. Target ketua DPRD untuk Kabupaten Gorontalo. Amin. Jelas Partai Nasdem ingin menguasai Gorontalo, kabupaten kota maupun provinsi. Oleh karena itu, Pak Rahmat Gobel sudah memberikan wejangan seluruh pengurus harus bersatu, menyatukan kekuatan, sehingga pada tahun 2024 semua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Kota, dan Provinsi berisi minimal setiap daerah 1 fraksi. Berarti Kabupaten Bualemo targetnya 5 kursi, kalau bisa sampai 7 atau 8 kursi Kabupaten Bualemo. Kira-kira ada program khusus atau terobosan baru setelah dilantik sebagai ketua DPD? Ya, insya Allah karena saya udah pengalaman menjadi ketua DPD di Partai Golkar, dan alhamdulillah strategi itu akan saya lakukan lagi untuk memperbesar kursi Partai Nasdem di Kabupaten Bualemo. Untuk calon bupati sendiri 2024 sudah ada bayangan? Untuk pilkada, jalan pilkada. Pilkada gimana Pak? Ya, itu kan masih jauh, masih 3 tahun. Yang jelas saya diminta oleh masyarakat untuk menjadi bupati lagi, dan kebetulan yang ingin jadi wakil bupati saya kurang lebih 17 orang. Dan ya kita pilihlah dari situ, pasti yang terbaik yang kita pilih. Dan untuk menjadi bupati ini kan Tuhan juga yang menentukan. Dari Bualemo Pak Nasdem? Insya Allah. Kita kan banyak partai. Iya, maksudnya targetnya kan tadi. Target kita minimal 5 kursi, 1 fraksi, supaya Nasdem bisa mengusung sendiri. Kalau bisa lebih dari itu. Partai Golkar nanti Pak? Ya. Golkar itu kan cerita lama sama saya kan, kemarin. Sekarang kan saya udah di Partai Nasdem, dan insya Allah saya akan menggabungkan strategi Nasdem dengan strategi partai yang kemarin yang saya pegang. Pak, mendukung Pak Rahmat Gobel diminta untuk menjadi Pak Rahmat Gobel itu sudah 99% dia menjadi calon gubernur Gorontalo. 1% itu hak Allah. Jadi Pak Rahmat itu kenapa dia mau? Karena ingin membangun Gorontalo dan ingin memajukan Gorontalo. Jadi boleh menyiapkan memenangkan RG gubernur di Gorontalo. Seluruh daerah bukan saja boleh, seluruh kabupaten kota memenangkan Rahmat Gobel. Apalagi beliau sudah berinvestasi di Pelabuhan Anggrek dengan nilai investasi kurang lebih 10 triliun. Dan itu nantinya menjadi ikon Gorontalo dan bisa menampung tenaga kerja 100 sampai 200 ribu.
investasi murni ya dari beliau. Langkah apa Pak setelah hari ini telah ditetapkan sebagai Ketua DPD untuk ke depan melakukan konsolidasi dan kita kan belum dilantik, insya Allah Ketua wilayah Pak Hamim akan melantik kabupaten kota di masing-masing daerah. Pak, siapa saja yang disebutkan tadi untuk yang bakal banyak. Dari Golkar juga ada 4, PDI juga 4 ada, Demokrat ada 3. Ini aspirasi juga Pak Darin juga maju di Pilkada Palembang. Gimana tanggapan? Semua orang berhak untuk maju, siapapun dia. Apalagi Partai Nasdem itu terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Kali ini bro, Bang Jago lagi dengan pengusaha yang ada power bro. Di Bonewolango juga, Pak Haji Pulu. Jadi Bang Jago pengen menyapa. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ji, ini hadir dalam acara pelantikan ya? Iya, pelantikan. Partai Nasdem. DPW. Jadi ini Ji, jadi gimana kabar di suasana pandemi saat ini? Sehat atau gimana? Alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberikan kekuatan, kesehatan, terhindar dari COVID ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini sekarang sudah bergabung di Partai Nasdem. Jadi gimana? Sebenarnya selama ini saya tidak ada di partai manapun begitu. Cuman nanti kali ini saya hanya mencoba-cobalah. Itu alhamdulillah dengan adanya Partai Nasdem ini saya merasa terpanggil. Hanya hati nurani saja ini Pak. Kayak gitu nurani. Nanti tujuannya ke depan itu saya belum ada maksud apa-apa. Kita itu. Ya, bergabung dulu. Ya, bergabung dulu. Jadi kalau untuk mendukung ya itu gimana itu Ji? Jadi untuk pertarungan pilgub nanti kita lihat lah ke depannya seperti apa. Iya, ya. Jadi bro, jadi makasih nih Ji sudah. Jadi Bang Jago setelah diskusi santai bersama Haji Pulu juga ya, pengusaha kapal dan juga pengusaha alat bro. Jadi Bang Jago pingin akhiri. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.